Halo teman KBR, saya Mutia Kusuma. Saya akan berbincang dengan pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian. Beliau juga termasuk penulis dari buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah. Ini dia bukunya. Nah, kita langsung aja sapa. Beliau sudah sampai di studio KBR dan kita akan langsung membincangkan apa saja isi dari buku tersebut. Selamat siang Pak Nurhuda. Selamat siang, makasih ya Mutia ya. Iya, oke, mungkin kita langsung aja tanya sebenarnya apa sih latar belakang dari si Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah ini? Kira-kira dulu tuh waktu pas bikin ini tuh apa sih suasana kebatinannya gitu? Jadi ini sebetulnya kayak pengalaman pribadi. Agustus 2017 itu kan saya terlibat bersama Kementerian Luar Negeri, terutama PWNI, Perlindungan Warga Negara Indonesia, itu proses evakuasi 18 warga negara Indonesia yang ada di Suriah gitu loh. Nah, kemudian proses ini saya dokumentasikan dan kita ikuti perkembangan orang-orangnya ini menjadi film yang judulnya Road to Resilience yang kemarin minggu lalu kan di launch di sini, terus kemudian Kepala BNPT juga hadir. Nah, film itu menjadi babonnya lah, kira-kira itu touch untuk bikin orang itu untuk tergerak gitu. Tapi ada kebutuhan lain kan selain film, yaitu ada narasinya yang saya tulis dalam bentuk buku ini, kisah para anak-anak yang dalam pusaran Syria. Karena selama ini kan kita ini melihat semua ada yang di Suriah itu kan selalu kita labelin dengan satu judul biasanya, FTF itu Foreign Terrorist Fighter. Orang yang pergi ke Suriah itu kan pasti teroris begitu kan. Nah, ini dengan narasi tunggal seperti ini berbahaya. Tidak hanya kita menutup kemungkinan ada alasan lain ke Suriah selain berjihad, kita juga merupakan ada loh perempuan dan anak-anak itu yang justru korban dari ideologi, dan itu mereka hari ini masih di sana. Itu mau kita apain mereka itu gitu. Kira-kira begitu sih semangatnya. Oke. Mungkin bisa diceritain pengalaman pribadi Anda yang menjadi inspirasi gitu untuk buku ini. Berarti nggak cuma buku, tadi ada film juga ya? Ya sebetulnya kan ada ya, dalam orang itu kan selalu ada titik balik. Karena kalau di titik balik saya kenapa selalu dekat dengan isu ini itu ya karena dulu kan saya di pesantren Ngeruki, dari beberapa santri yang teman satu kamar saya itu kan kemudian terlibat di dalam bom Bali pertama. Tapi saya tahu bahwa narasi yang muncul di media atau negara pada waktu itu, pada konteks tahun 2002 itu ya teroris itu seram, terus kemudian mereka akan ngebom gitu aja. Semuanya ya lulusan pesantren ya, terutama pesantren saya Ngeruki itu. Tapi realitanya kan nggak begitu. Nah, berangkat dari pengalaman pribadi, selalu mendapatkan stigma, itu saya pengen mencoba memberikan perspektif lain gitu. Makanya tagline gerakan kita di saya itu kan namanya Beyond Second Chance gitu. Ya lu nggak hanya kita kasih kesempatan kedua, tetapi kita itu juga ingin orang yang mendapatkan kesempatan kedua ini menjadi bagian dari perubahan itu sendiri gitu, Mbak. Oke. Berarti masih ada harapan ya untuk WNI yang terlibat konflik di Suriah begitu? Ya gini, masalahnya kan saya terpaksa harus menjelaskannya agak serius dikit gitu. Maksudnya gini, ada perubahan global. Dulu kan Amerika itu kan bisa kita handalkan misalnya dengan memberikan donor ya. Donor kepada organisasi lain selain misalnya ada di multilateral lah, hubungan antar negara. Jadi biasanya Amerika itu misalnya kalau sekarang ada camp yang ada di Suriah itu kan pendanaannya besar banget dari Amerika dan juga dengan Barat. Nah, sekarang Amerika aja di masa Trump ini kan kita nggak bisa mengharapkan lagi dana dari USAID aja dipotong langsung gitu. Nah, dan suka atau nggak suka, cepat atau lambat, orang-orang Indonesia yang ada di camp itu harus kita negara, masyarakat harus tahu, harus kita lakukan. Nah, kalau udah harus dipulangkan, nah, mungkin kita nggak mau mulangin kan. Masalah kita sesungguhnya sebagai orang Jakarta ini kan bukan rehabilitasi, tapi kalau nggak macet ya banjir kan gitu masalahnya. Bukan skala prioritas gitu loh. Tetapi ini ada masalah yang suatu saat itu tiba-tiba mereka bisa aja nanti tiba-tiba dikirim oke lu harus pulang, tiba-tiba di Cengkareng. Kita nggak siap, ya berangkat dari pengalaman dulu itu tahun 2017 kan kita juga begitu. Negara, masyarakat belum siap, tiba-tiba
deportan sudah ada aja di bandara mana Soekarno-Hatta. Kemudian proses rehabilitasinya karena masyarakat nggak begitu paham. Terus ya ada yang kemudian menjadi terlibat di dalam aksi terorisme gitu. Kayak misalnya Pak Pahan. Tapi jumlah itu tuh sebenarnya kecil. Hanya satu yang Pak Pahan itu pulang dari Sawaluddin Pak Pahan di Medan itu. Tapi yang lainnya ya tetap terintegrasi dengan baik begitu. Jadi reintegrasi itu kalau dijalankan dengan baik itu akan memberikan harapan kok untuk bisa berintegrasi kembali. Kira-kira begitu. Berarti yang ada di buku ini 18 WNI yang udah berhasil ke Suriah itu ya Pak? Nah, kalau buku ini itu saya tulis setahun, hampir lamanya setahun. Jadi saya tuh bukan apa ya. Jadi saya nggak mau hanya teori aja. Jadi saya wawancara orang-orang yang berangkat ke sana dan kemudian kembali. Ada saya pakai kisahnya si Ramdan itu tahun 2016 saya kan tahu dia. Dulu itu yang menarik di Ramdan itu kan kita selalu ngomongin oh ini teroris ya. Teroris itu kan ISIS gitu ya. Terus kemudian bawa AK-47 menakutkan. Ternyata ketika sebelum berangkat itu dia itu adalah penjual lingerie di mana itu di Tanah Abang gitu loh. Dia ke sana berangkat terus habis cerai sama istrinya karena ingin pembuktian maskulinitasnya gua diceraiin. I want to to proof kalau gue bisa sukses dia berangkat. Secara ideologis kan nggak ada apa-apanya dia. Jadi itu kemudian tapi anak yang dibawa si Rafa itu ketika dibawa masih anak-anak dan dia menjadi korban pilihan bapaknya kan. Nah di situ yang saya tuliskan itu dari klaster ini ada. Jadi ada orang-orang yang memang tidak termasuk dari jaringan itu tapi kena semacam janji-janji palsu di media sosial. Yaitu ya udah kena jebakan Batman begini. Kena lah, itu banyak sekarang ada beberapa. Tapi ada yang memang berangkatnya itu penuh dengan ideologi. Misalnya dengan orang-orang yang dulu JI sebelum bubar, Jamaah Islamiyah sebelum bubar, dia mengirimkan minimal ada 62-an lah yang sudah 100-an lebih yang dikirim, yang sudah disidangkan hampir 26-an gitu. Rata-rata anak-anak muda ya, yang dikirim oleh JI untuk partisipasi di dalam magang jihad lah, menurutnya begitu. Terlibat di kaum pemberontak. Yang menariknya dari kaum JI ini sekarang yang dia ikutin inilah yang menjadi pemenangnya. Jadi Hayatus Sam itu yang sekarang itu yang kemudian jadi pemenangnya. Dan masih ada beberapa orang JI yang ada di sana. Saya wawancara klaster JI. Tapi saya juga wawancara yang klaster JAD, Jamaah Ansarud Daulah gitu atau JAD atau ISIS pendukungnya. Jadi orang-orang yang memang secara ideologi percaya program khilafah ini harus didukung dan mereka inilah yang berangkat. Yang ada jalurnya sendiri, ada jalurnya Aman Abdurrahman gitu. Jadi ini tidak hanya 18 itu di bab terakhir saya katakan tentang bagaimana prosesnya itu. Saya juga wawancara orang-orang yang namanya deportan gitu. Deportan itu udah mau berangkat, dokumennya nggak lengkap, suruh pulang gitu. Nah itu kayak gimana? Nasibnya itu kayak gimana? Kira-kira gitu. Oke. Di buku ini kan sebenarnya juga diingatkan ya bahwa ada kekhawatiran tuh dari orang-orang yang termasuk kategori itu ya. Meskipun dia mungkin gagal ke Suriah dan juga mengikuti aktivisme di ISIS sendiri gitu. Tapi kan mungkin dia sudah terpapar ideologi dan lain sebagainya. Betul. Begitu ya. Mungkin bisa dijelaskan tuh kekhawatiran apa aja sih dari kelompok tersebut? Ya memang itu sebetulnya kekhawatiran masyarakat umum yang amat sangat wajar lah ya. Jangankan orang yang sudah ikut organisasi teror kayak seperti ISIS gitu ya. Cuma pencuri ayam aja kalau udah pernah masuk penjara kan mengalami stigma juga kan gitu. Nah ini jadi makanya itu saya menulis ini untuk bikin film itu sebagai bagian dari edukasi masyarakat gitu. Kita harus kasih kesempatan kedua karena suka atau nggak suka mereka itu masih warga negara Indonesia gitu loh. Dan aturan negara Indonesia itu kan bagian dari masyarakat global. Dan menurut UN, resolusi UN tahun 2014 itu mengatakan ya bahwa kalau kita ada warga negara kita yang ada di sana, di Suriah itu ya kita harus memang wajib mengurusnya gitu. Dan nggak ada ceritanya orang itu bisa menjadi stateless tanpa warga negara. Itu prosesnya panjang. Kalau alasannya mereka udah bakar pasportnya gitu. Ya bakar paspor kan nggak mesti tiba-tiba orang itu kehilangan warga negara. Misalnya kita suami istri nih atau kita pacaran gitu, jalan-jalan ke Italia berantem gitu, terus kemudian lupa paspornya dibuang gitu, lo nyebelin lo gitu, dibuang terus kemudian paspornya hilang, warga negaranya hilang. Not like that, it's not that easy gitu. Nah itu proses ini yang saya kira saya pengen untuk melihat diskusinya itu yang tidak terlalu lebay gitu, tidak terlalu dilebih-lebihkan, yang proporsional aja gitu. Dan ini saya tahu ini isu yang super sensitif karena kita juga negara sedang mengalami efisiensi,
ada banyak masalah yang lebih besar dari ini, taruhlah dari ukurannya. Tapi ini tetap ada masalah yang jika kita tidak menanganinya dengan baik, seperti Mbak yang sampaikan tadi, ya kita bisa melihat masalah yang lebih besar lagi gitu. Artinya di sini bahwa negara tidak bisa lepas tanggung jawabnya juga ya, masih ada peran besarnya gitu untuk memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok tersebut gitu ya. Nah kan kalau misalnya keputusan repatriasi, mereka bawa pulang atau enggak, itu kan keputusan politik, bukan keputusan seorang scholar seperti saya atau aktivis seperti saya, kan bukan. Ya saya fokus pada kemampuan saya, which is itu storytelling. Gua tahu kok caranya bercerita gitu. Caranya bercerita, melihatkan faktanya gitu ya. Itu tugas saya. Nah, sebagai bagian dari masyarakat, dan kita tahu negara aja nggak bisa. Negara aja nggak bisa menangani itu. Harus ada kerjasama antara negara dan civil society, masyarakat luas gitu. Dan terutama ya peran keluarga, saya kira. Peran keluarga menjadi sangat penting, dan masyarakat sekitar. Makanya kan setelah bikin film di Jakarta, di launching, ini kita nanti akan roadshow gitu. Kita akan pergi ke yang saya kan dari buku ini kan yang menariknya itu kan beberapa WNI itu kan kontak saya gitu melalui website saya Ruang Ngobrol atau ke direct ke langsung pada saya. Dari situ saya mulai mengidentifikasi nih siapa mereka aja di wilayah mana. Yang jelas itu mereka yang saya kemudian kita akan roadshow-kan di Jawa Barat itu ada beberapa. Maka kita akan bikin roadshow dan diskusi seperti ini kepada pemangku kebijakan di Bandung gitu. Oh ternyata di Semarang juga ada, di Jawa Tengah juga ada, maka di Semarang juga ada. Kemudian kita akan juga di Surabaya, dan kita juga mencoba satu titik yaitu di Lampung. Karena lagi-lagi itu harus tidak hanya mengandalkan pusat aja, karena ada gap yang besar antara pengetahuan teman-teman di BNPT, Densus yang tentang isu ini dan pemerintah yang di daerah. Mereka itu punya wewenang, tapi knowledge-nya itu kan kurang ya. Semoga dengan buku ini gitu, saya ngajak kampus untuk bisa minimal aware lah, ada loh kasus kayak seperti ini, dan itu seringkali bahkan terkait dengan diri kita gitu, saudara, teman gitu. Berarti kan Bapak sendiri yang melakukan wawancara dengan para WNI ini kan ya. Ada tantangan terbesarnya tuh apa sih dalam menyusun buku ini gitu? Ya satu tantangan terbesarnya seperti biasa lah kan, isunya kan super sensitif ya Mbak ya. Jadi ya tantangannya masalah trust. Gimana sih gua percaya lu gitu, tujuannya ngapain sih kayak begitu. Nah sebagai orang yang kalau kita sudah melakukan studi PhD ya doktoral gitu di luar negeri terutama di Australia kan, kemudian saya dari Monash, itu ada kayak sumpah akademis gitu loh bahwa namanya etika. Nah etika itu salah satu etikanya you cannot do harm, lu nggak boleh kerja-kerjamu ini kemudian akan membuat orang yang wawancara itu menjadi bermasalah dalam hidupnya. Itu sangat dilarang. Makanya ketika saya selesai wawancara, saya transkrip, tim saya yang bantu transkrip ya. Kemudian saya tulis ulang. Itu saya kirim lagi ke mereka. Ini yang sudah saya tulis. What do you think? Oh ini nggak cocok. Kemudian saya saya gunakan untuk mengkoreksinya lagi gitu. Ya kesulitan terbesar itu ya sebenarnya trust itu. Dan kedua ya disiplin diri. Untuk tidak hanya sensasi tapi berusaha untuk saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa cover both side itu. Berarti ini true story ya Pak? Ini semua true story, true story yang saya wawancara dan saya jalan, saya ketemu. Ya lumayan hampir 1 tahun lah menyita waktu untuk wawancara. Ya saya kan wawancaranya kan ya tadi saya bagi klasifikasi. Orang pergi ke Suriah itu ada minimal dari jenis mobilisasinya itu saya bagi 4. Yang pertama ya memang ideologically driven tadi. Yang orang-orang dari JI itu misalnya. Itulah yang dalam dunia internasional disebut dengan FTF itu. Foreign Terrorist Fighters. Ada 2, yang kedua dari jalurnya ISIS JAD itu. Mereka juga ideology driven. Kalau yang JI itu ingin pulang karena mereka itu hanya magang. Kalau yang ini nggak ingin pulang, yang ISIS itu nggak ingin pulang. Tapi proyeknya Gatot ini gagal total, ini repot. Ini yang kedua, yang kategori mereka itu terpengaruhnya oleh media sosial. Media sosial itu banyak itu. Nah, yang media sosial itu kita kemudian di media kita nggak pernah membayangkan yang terlibat ingin pergi ke Suriah itu teman-teman buruh migran gitu, orang-orang mbak-mbak yang ada di Hong Kong, terus kemudian tertarik narasinya ingin berangkat, ada yang di Singapura macam, dan ada yang bukan dari Jepang. Yang mereka magang di Jepang terus kemudian ingin berangkat dan berangkat juga. Namanya Farhan misalnya, dia ngubungi kontak-kontak ceritanya. Dan yang menariknya Farhan itu dari NU dulunya, orang NU gitu, dan bukan orang yang nggak punya.
Nah, sekarang di sana Facebookan ngobrol sama saya terus, menarik. Dan yang terakhir ini saya katakan yang mereka itu saya sebut sebagai korban. Korban ya misalnya, mohon maaf saya tidak mengatakan bahwa setiap lelaki itu pasti ingin keras dan menjadi mujahid dan perempuan enggak. Tapi ada ada jenis perempuan yang dia itu ngikut suami gitu. Dan dia nggak ngerti kok tiba-tiba bawa ke sini gitu. Nggak ngerti anak-anak yang lahir di sana. So kita kalau hanya pakai narasi tunggal itu kita misalnya menghilangkan masa depan terutama anak-anak itu. Dan saya secara pribadi itu ya of course saya teringat anak-anak saya sendiri gitu loh. Kalau itu terjadi pada anak saya sendiri itu kayak gimana gitu loh. Jadi sebetulnya spirit saya begitu. Seperti saya begitu untuk mendorong kesempatan kedua terutama buat perempuan dan anak-anak lah. Sebetulnya concern saya itu buat anak-anak. Saya secara pribadi itu ya I would say that saya itu agak kan kalau saya kan punya anak 3 Hiro, Salman sama si Hana itu. Sebetulnya kalau orang yang seperti saya yang udah bapak-bapak itu, kalau yang bikin kita biar nggak capek itu nggak tidur. Bukan kalau capek lu tidur, itu bukan sebetulnya. Kalau kita capek ketemu anak kita, orang yang kita cintai, itu capeknya hilang gitu loh. Dan I have that feeling gitu so strongly beyond anak-anak saya sendiri gitu. Jadi ya itu sebetulnya semangatnya sesederhana itu semangat seorang bapak yang punya anak, dan itu mereka itu nggak salah mereka sebetulnya, dan anak itu hampir menjadi korban pilihan orang tuanya. Tetapi saya ingin mengatakan bukan berarti anak-anak di sana itu tidak berbahaya ya maksudnya. Karena kan ISIS kan juga ada program ketika itu melatih anak-anak gitu. Bagaimana traumanya, bagaimana itu. Nah kebetulan di 18 yang saya terlibat evakuasinya itu. Nah ketika saya ketemu umur dia masih 12 tahun. Nah sekarang tahun 2017 kemudian dan sekarang 2025 anaknya udah gede ini sekarang. Dan ini udah alhamdulillah ya beberapa orang yang kita evakuasi ini mereka ada yang ya di film Road to Resilient itu kan kita pakai karakternya si Febri itu ya. Ya Febri itu kemudian dia tidak hanya terintegrasi tapi dia lulus sekolah, kuliah, bahkan bisa mempersatukan bapak ibunya yang dulu cerai itu karena wisudanya itu. Jadi that is about personal, about family. ISIS itu backgroundnya, konflik di Syria itu backgroundnya. But in the end of the day, it's about social relation, tentang relasi sosial. Bagaimana menjadi ayah yang baik, menjadi anak yang baik. Kira-kira itu sebetulnya semangatnya. Oke. Kemudian tadi kan udah kita mengintip sedikit gitu ya, apa aja sih isi dari si buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah ini gitu. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah sebenarnya metodologi penelitian ini kan juga dari True Story tadi yang Bapak sebutkan gitu ya. Ada nggak sih Pak begitu? Ya ini kan ya saya kan akademisi juga ya, minimal ya doktor lah akademisi. Saya bukan mau flexing itu, tapi sebagai seorang akademisi itu ada pertanggungjawaban bahwa you have to do something not only for yourself, not only for the academia alone, tidak hanya jadi komunitas akademis, tapi kalau bisa for the general public itu juga bisa memanfaatkan. Jadi karena training saya seperti itu, ketika menulis pertanyaan pun itu sebetulnya ini pakai pendekatannya itu terinspirasi dari tulisan para antropolog gitu ya. Pendekatannya sangat grounded, sangat antropolog. Saya duduk dengan mereka dan pakai pendekatan namanya life history, pendekatan perjalanan hidup itu. Terutama ada framework namanya itu Journey of Hero gitu. Ada buku namanya Journey of Hero. Jadi orang itu ada prosesnya itu. Jadi saya fokusnya pada proses, kemudian ada detailsnya, dan saya pakai framework namanya globalisasi. Jadi apapun yang terjadi di global itu terpengaruh di lokal. Dan itu kemudian sebenarnya kalau dari sisi kehidupan di dalam apa yang kita lihat itu, contohnya kalau misalnya sebuah merek kopi namanya Starbucks gitu ya. Starbucks itu di setiap daerah dia punya produk global, tapi di setiap wilayah itu punya aspek lokalnya. Kalau di Jepang ya dia akan ada matchanya gitu. Tapi kalau di India dia ada chai-nya gitu. Nah, di sini kan McDonald juga begitu, ada rendangnya gitu. Juga enggak. Nah, di situ juga begitu. Whatever happen di luar negeri, terutama yang termediasi dengan media sosial yang sekarang itu sudah mulai muncul di mana-mana, itu akan berpengaruh terhadap pilihan-pilihan hidup orang.
Nah dalam konteks ini saya melihat yang itu tadi kena jebakan Batman-nya narasi-narasi agama, terutama yang orang kan dengan narasi agama akhir zaman, khilafah itu udah kesihir minta ampun gitu. Makanya kontekstualisasi itu menjadi penting. Terus kemudian literasi beragama itu menjadi penting. Jangan terlalu mabuk gitu, harus tahu konteksnya itu kayak gimana gitu. Nah itu sebetulnya metodologinya kayak begitu. Saya lihat, terus kemudian saya berusaha memasukkan beberapa pendekatannya. Saya analisa dari 3 analisa, pakai di level makro, di level globalnya itu kayak gimana, geopolitiknya mau seperti apa. Dan seringkali orang itu lupa bahwa kita itu seringkali korban geopolitik gitu. Yang nggak ngerti ya udah karena geopolitik, maksudnya ada konflik di situ. Kan adanya konflik yang ada di Suriah, terus kemudian pecah menjadi ISIS itu tidak lepas dari konstelasi pertempuran antara Barat, misalnya antar Barat itu sendiri, Rusia, Amerika, terus Turki dengan Kurdi dan macam-macam. Dan kita yang nggak ngertiin, hanya ngelihat di sosmed doang, ya udah berangkat aja gitu. Jadi kita mulai harus berpikir cerdik itu begitu. Dan saya berharap bahwa dengan buku ini secara callingnya itu adalah teman-teman di Kemenlu dan luar negeri itu kan mereka mempunyai pengalaman yang luar biasa, sudah berada di luar negeri. Kalau bisa itu lebih banyak menjelaskan, mengkontekstualisasikan gitu. Kalau misalnya isu konflik di luar negeri, itu yang paling paham, seringan kita ngomong tentang radikalisasi agama. Oh mereka radikalisasi. Yang ngomong dari teman-teman dari Ustadz atau Kementerian Agama. Nah Kementerian Luar Negeri saya kira harus mulai penting bahwa ini itu adalah ada hubungannya dengan politik. Sehingga orang tahu misalnya apa yang terjadi di Palestina, apa yang terjadi di Ukraina, apa yang terjadi di Myanmar, atau terutama yang di kelompok-kelompok Islam ya, itu tidak lepas dari permasalahan politik gitu. And that is the most important. Dan seringkali kemudian dikatakan itu hanya agama saja gitu. And itulah sebenarnya semangat saya. Menulis itu faktor geopolitik itu menjadi penting gitu. Itu saya kira. Oke. Kemudian Anda kan juga mengajak para pembaca buku Anda gitu maupun yang nanti nonton film ya. Ya. Judulnya apa sih Pak judulnya? Filmnya itu Road to Resilient. Road itu jalan, resilient itu ya biar kenyal. Jadi dia kan harapannya itu gini bahwa orang yang sudah nanti kalau suatu saat kembali ke Indonesia itu jangan main lagi gitu. Dia harus terintegrasi dengan baik gitu. Dan itu kisahnya begitu sebetulnya kan di situ dari tantangan menuju harapan. Itu tantangan, tapi beberapa orang yang memang kita engage yang terlibat di dalam proses rehabilitasi justru sekarang menjadi agen-agen perubahan. Tapi itu gampang diomongin tapi sulit untuk dilakukan gitu. Dan oleh karena itu negara ya nggak bisa sendiri gitu. Dan yang paling penting ya sebetulnya ketika saya nulis itu perspektifnya pakai perspektif gender. Gender itu maksudnya bahwa radicalization itu is not gender neutral. Jadi radikalisasi itu bukan wilayah-wilayah yang lepas dari kacamata gender gitu. Karena man and woman radicalized differently. Lelaki dan perempuan itu proses terradikalisasinya itu beda gitu. Dan konten-konten seperti apa yang membuat lelaki itu tergerak dan perempuan itu kemudian terbakar emosinya atau melo gitu, beda. Lelaki ya karena maskulinitasnya, bawa AK-47 kelihatan keren, gue dapat bini baru lagi kayak gitu, matanya biru kayak seperti kisahnya si Ramdan itu salah satunya kan dia duda. Dia pengen dapat istri yang matanya biru katanya, matanya biru lah gitu. Lelaki dan perempuan yang saya temuin itu juga as simple as jomblo. Dia jomblo karena pengen punya bini, punya laki yang keren, keren bawa AK-47 berangkat gitu. Ada juga gitu. So alasannya itu kan berbeda-beda. Perempuan yang berat ke sana, saya ingin hidup dalam khilafah yang semuanya teratur kayak gitu. Nah, jadi proses tertariknya berbeda, proses kembalinya pun juga berbeda. Dan oleh karena itu penting, gender itu menjadi penting Mas. Dan ketika kita ngomong gender itu yang paling penting, it's not only about woman. Ini enggak hanya masalah perempuan. It's also atau tidak hanya masalah femininity, tetapi juga about masculinity. Ini tentang lelaki galau, lelaki-lelaki enggak bisa bicara dengan anaknya. Lelaki-lelaki yang menyelesaikan masalah hanya dengan kekerasan gitu. And that is part of the problem yang hari ini itu masyarakat belum cukup untuk bisa membicarakan dengan cukup cerdas gitu. Oke, tadi selain pendekatannya perspektif gender, juga humanis dan juga inklusif ya Pak ya. I hope so. Mengapa penting itu Pak? Ya karena kan gini, misalnya siapa sih yang nggak pernah kabur aja dulu gitu, yang udah keluar negeri dulu. Itu kan sama aja, ini kabur aja dulu tapi dalam perspektif yang mereka zaman dulu lah gitu. Orang yang sudah kabur dulu balik aja
Banyak yang keren kayak gitu. Dan inklusif itu lagi-lagi saya menemukan kasus di mana yang diantara mereka itu tidak semuanya ingin perang, tidak semuanya itu ingin berjihad gitu. Kayak kisahnya Febri, yang kenapa saya pilih jadi film itu kisahnya Febri, ya karena dia itu rindu maknya gitu. I want to see my mom gitu. Aku pengen ketemu mak gue gitu. Aku ditinggalin, dan karena dia kita dari lahir dari broken home kan. Broken home, bapaknya sejak umur 5 tahun udah nggak ngerti dunianya di mana. Dan makanya dia dekat sama ibunya. Lah dekat sama ibunya itu, tetapi ibunya itu kan sering, nah yang menarik ibunya itu bukan dari kelompok menengah bawah terus Islamnya kencang banget, enggak. Ibunya itu ASN. Dan eselonnya nggak rendah gitu ASN. Misalnya dalam Kementerian Dalam Negeri gitu ASN. Ya, tapi terus kemudian karena dia itu juga ingin menemani anak perempuan dia. Ini kan faktor gender menjadi penting. Perempuan dia yang ingin berobat, dia nemenin. Karena Febri nggak sering ikut kajian-kajian pengajiannya. Nah ini agama selalu digunakan. Lo nggak cukup bagus gini-gini ya itu. Nah Febri memilih yang lain. Ditinggalin itu anak gitu. Oke. Sebenarnya seberapa efektif sih Pak dari storytelling ini ya, baik berbentuk buku dan juga film tadi terhadap mencegah propaganda dari konflik di Timur Tengah itu untuk masuk jadi mindset masyarakat Indonesia gitu. Ya kan kita ini kan sebetulnya kebutuhan mendasar manusia itu selain makan, minum, bercinta, itu salah satunya apa? Gossip, story. We love story. Kenapa Al-Quran, Alkitab, Injil, kitab Mahabharata, yang lain kitab-kitab yang lain itu selalu dibaca sampai hari ini sangat resonan sama sangat terus sampai dibaca banyak orang. It's about story. Ini tentang story, kisah. Dan nggak ada orang itu yang mau diajar lu harus begini. No, give them story. Kasih mereka story untuk melakukan refleksi. And that is the most important. Dan itulah yang sebetulnya saya begitu. Buku ini saya nggak ingin mengajari siapapun. Let them read. Dari story itu orang minta merefleksikan. Dan selalu saya tekankan the dangers of single story, the dangers of single narrative. Bahayanya kita punya narasi tunggal. Bayangan aja kalau punya narasi tunggal, oh yang kesana jadi teroris gitu. Itu repot. Dan itu kalau kita sudah melakukan itu bukan berarti kita nggak pernah kena loh diskriminasi itu. Misalnya saya tinggal di Singapura hari ini. Terus kemudian mohon maaf nih, Mbak Mutia pakai kerudung ke Singapura gitu. Kalau orang Singapura mikirnya, lu pasti mbak-mbak buruh migran gitu. Karena istri saya sering kena itu. Pakai kerudung jalan-jalan, wah kerja di mana mbak? Gini. Kalau saya bawa anak saya, ini anak majikan ya gitu. Itu kan ada single naratif begitu. Lu perempuan pakai kerudung, ya udah mbak-mbak gitu. Oke. Pertanyaan terakhir Pak terkait harapan mungkin terkait proyek ini sendiri ataupun dari dunia anti terorisme sendiri. Kemudian juga next projectnya mungkin bisa dibocorkan kepada teman-teman KBR begitu Pak. Oke, sebetulnya harapan saya itu untuk ada namanya community ownership, masyarakat untuk mencoba memiliki isu ini, jangan cepat menghakimi, dan untuk saya dengan senang nanti bisa kontak saya secara japri untuk bisa diskusi dengan mulai sosial media. Nanti kalau bisa jawabannya oke atau pertanyaan oke, nanti kita kasih bukunya lah gratis gitu. Wah itu untuk teman KBR tuh penting juga tuh dicatat ya bahwa nanti bakal ada giveaway buku ya Pak. Giveaway buku. Nah kalau project selanjutnya saya sebetulnya itu kan I love radio, saya selalu senang radio. Saya pengen bikin radio desa sebenarnya paling teman-teman KPR ini radio desa, karena beberapa orang yang nanti pulang ke kampung itu harus yang mereka asalnya dari berdasarkan riset saya itu beberapa daerahnya itu memang nggak bisa ada sinyal, dan radio is one of the most I think powerful tools gitu untuk bisa orang mendengar, merefleksikan kayak gitu, dan makanya itu saya pengen kolaborasinya itu ke arah ke sana. Oke. Berarti ini kayak panci ketemu tutupnya gitu ya Pak. I hope so. KBR bertemu dengan Pak Nur Huda Ismail sendiri, kita bisa bersama-sama gitu untuk menyuarakan tadi ya Pak, nggak hanya tadi isu tunggal gitu ya Pak terkait WNI yang terlibat di konflik Suriah. Kira-kira isunya sesederhana itu ya. Isunya mungkin saya bacakan dikit aja. Okay. Yang saya tulis di sini itu kayak gini. Saya nyebutnya itu. Kalau dari narasi tunggal tidak hanya mendistorsi kenyataan, tapi juga membatasi potensi dialog dan empati.
Selain alasan profesional, ada dorongan yang sangat personal dalam setiap langkah saya menyelami isu ini. Sebagai bapak dari seorang 3 anak, saya sebutkan namanya, saya tidak bisa melepaskan diri dari bayangan mereka ketika mendengar kisah anak-anak yang terseret ke dalam pusaran konflik di Suriah. Umur mereka tidak jauh berbeda. Di benak saya selalu muncul pertanyaan, bagaimana jika itu terjadi pada anak-anak saya? Dan yang paling penting nih dari BNPT-nya juga, oke juga nih BNPT ini, dari Pak Kepalanya. Karya ini menjadi bagian dari pelaksanaan rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme atau RAN-PI, khususnya dalam pengembangan komunikasi strategis nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang efektif dan terukur. Ini bukan gue ya, tapi ininya maksudnya artinya ada negara juga melihat bahwa pentingnya strategic communication itu gitu. Dan ya alhamdulillah negara memakainya, mendukungnya, dan hari ini kemudian saya pakai agak batik gitu kan. Karena ini juga buku film itu tidak hanya di Indonesia kita pakai, tapi untuk di level regional. Jadi di Asia, karena yang punya masalah orang-orang Indonesia di Suriah itu nggak hanya kita. Iya. Regional, dan yang datang hari ini kan konferensinya ada Malaysia, Filipina, Australia, bahkan ada dari Geneva, banyak, ada dari UN juga datang. The power of storytelling itu real gitu. Oke. Mungkin ada closing statement, Pak? Closing statementnya ya, saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan ini untuk berbagi. Tetapi yang paling penting itu kita harus memberikan kesempatan kedua gitu kepada siapapun di lingkungan kita yang kebetulan ini kasusnya sangat jauh berbeda, yang berbikin salah gitu. Nah, karena dengan hanya we learn more, kita banyak belajar itu justru dari kesalahan. It's not dari kesuksesan gitu. Jadi belajarlah dari kesalahan, tetapi we have to learn better. Kita harus belajar lebih baik. Saya kira itu sih paling penting. Oke. Itu tadi perbincangan saya dengan Pak Nur Huda Ismail. Jangan lupa mendengarkan Hidup Usai Teror, podcast terbaik kategori anak tahun 2022 yang diselenggarakan oleh AJI dan juga UNICEF. Saya Mutia Kusumawardani. Terima kasih dan sampai jumpa.